Inilah pupuk organik yang kaya akan unsur fosfat, kalium, kalsium, juga gibberellin yang berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan pada buah. Apabila tanaman dipupuk menggunakan pupuk racikan ini, tentunya akan tumbuh subur, berbuah lebat, tidak rontok, dan buahnya yang pertama itu besar-besar. Juga pupuk ini bisa sebagai perangsang buah bagi tanaman yang sulit berbuah ataupun tidak pernah berbuah. Dan satu lagi tidak kalah penting, yaitu apabila tanaman dipupuk menggunakan pupuk racikan ini akan berbuah terus-menerus tanpa berhenti apabila pemupukannya dilakukan secara rutin. Pupuk racikan ini saya selalu aplikasikan pada tanaman alpukat dan hasilnya alhamdulillah tanaman alpukat ini bisa berbuah dengan lebat dan besar-besar. Juga pupuk ini bisa berfungsi atau bisa diaplikasikan untuk semua tanaman, baik tanaman buah-buahan ataupun sayuran yang berbuah seperti ketimun, tomat, cabai, dan lain sebagainya. Apabila dipupuk menggunakan pupuk racikan ini tentunya akan berbuah lebat dan besar-besar. Nah, untuk kesempatan video kali ini, channel Taruna Garden akan mempraktekannya bagaimana cara membuat pupuk racikan yang kaya unsur fosfat, kalium, kalsium, juga gibberellin. Maka dari itu, ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Alangkah baiknya untuk berikan dukungan pada channel kami ini dengan cara like, subscribe, dan komen pada video ini. Apabila sudah, yuk kita ke tutorialnya. Baiklah sobat, kita mulai. Ini dia bahannya. Bahannya terbuat dari rebung bambu atau bambu muda. Bambu muda merupakan salah satu sumber pupuk organik yang kaya akan unsur fosfat, kalium, kalsium, juga gibberellin yang sangat bagus untuk pemacu pertumbuhan pada buah apabila dicampurkan dengan bahan yang lain. Nah, caranya sangat mudah. Rebung bambu ini harus dihancurkan. Untuk penghancuran kita cacah dulu menggunakan pisau, dikerat kecil-kecil supaya nanti proses penghancurannya lebih mudah. Ada beberapa cara untuk menghancurkan rebung bambu, yaitu dengan cara diparut ataupun ditumbuk. Nah, untuk pembuatan pupuk kali ini saya akan menghancurkannya dengan cara di blender. Setelah dicacah kita masukkan ke dalam blender. Kita masukkan rebung bambunya secukupnya saja ke dalam blender, karena ini pembuatan pupuknya agak banyak, jadi bisa beberapa kali pemblenderan. Setelah dimasukkan, untuk mempermudah kita tambahkan air secukupnya supaya proses pemblenderannya cepat hancur. Nah, setelah dimasukkan air kita tutup dan kita ke proses pemblenderan. Setelah hancur, nah seperti ini sobat, ini sudah hancur. Kita masukkan ke dalam wadah yang agak besar. Nah, wadahnya seperti ini. Kita masukkan untuk pemblenderan yang pertama. Setelah itu kita masukkan lagi pemblenderan yang kedua, ketiga, dan keempat. Rebung ini selain mengandung unsur hara makro yaitu fosfat, kalium, kalsium, juga hormon gibberellin, juga mengandung unsur hara mikro yaitu zat besi sobat. Nah, ini setelah hancur kita masukkan bahan yang kedua yaitu air beras. Air beras sebagai pelengkap atau penambah unsur kalsium dan karbohidrat juga trikoderma. Kita masukkan air berasnya sebanyak 5 liter air beras. Setelah dimasukkan air beras, seperti biasa diaduk-aduk supaya kedua bahan tersebut bisa tercampur dengan rata. Nah, untuk bahan yang selanjutnya kita masukkan air kelapa sebanyak 1,5 liter. Air kelapa ini sebagai penambah unsur kalium sobat. Kita masukkan air kelapanya. Setelah dimasukkan, seperti biasa diaduk-aduk lagi supaya tercampur semua bahannya. Dan untuk bahan yang selanjutnya kita masukkan gula merah. Untuk gula merah perkiraan 100 gram sampai dengan 200 gram. Caranya dihancurkan menggunakan pisau supaya nantinya cepat larut di dalam air. Dengan menggunakan gula merah ini tujuannya untuk memperbanyak mikroba atau bakteri-bakteri baik yang terkandung di dalam bahan pupuk tersebut.
Setelah hancur seperti biasa diaduk-aduk dulu. Nah, untuk bahan yang selanjutnya kita masukkan MSG atau micin. Untuk MSG saya menggunakan Sasa. Dengan dosis pembuatan pupuk saya menggunakan 2 sendok MSG. Kita masukkan dan setelah itu diaduk-aduk sampai rata. Dan untuk bahan yang terakhir, untuk menyempurnakan nanti dalam proses fermentasi, kita masukkan E4 sebanyak 10 tutup. Karena ini agak banyak pembuatan pupuknya, supaya nanti proses fermentasinya berjalan dengan sempurna dan berhasil menjadi pupuk sebagai pemacu pertumbuhan untuk buah dan sebagai perangsang buah. Nah, untuk yang selanjutnya kita lakukan proses fermentasi dengan menggunakan wadah yang tertutup. Kita menggunakan ember cat atau ember falcon. Untuk proses fermentasi kita lakukan selama 1 minggu sampai dengan 2 minggu. Dan setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali tutupnya harus dibuka tutup untuk membuang gas yang ada di dalam pupuk tersebut. Untuk pengaplikasian pada tanaman, 1 liter pupuk bisa dicampur dengan 10 liter air dan diaplikasikan ke setiap pohon dengan dosis 1 liter sampai 2 liter per pohon. Nah, untuk sementara sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua, bagi yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.